Riri, Mas, kok nggak bilang? Tapi akhirnya kamu pulang juga ya. Tapi Ri, ada yang mau aku omongin sama kamu. emangnya ada apa, Mas? Ibu. Ibu nggak pulang dari semalam, Ri. Ya Allah, Mas. Ibu kenapa pergi dari rumah sih, Mas? Mas kan tahu, ibu itu udah tua, terus ibu sakit-sakitan. Kalau dari malam ibu nggak pulang, aku takut terjadi sesuatu sama ibu, Mas. Aku udah coba cari kemanapun. Aku minta bantuan warga juga untuk cari ibu. Sampai aku berpikir, apa aku harus lapor polisi ya? Tapi bukannya prosedur kehilangan itu bisa diproses 2 kali 24 jam, Ri. Ri, aku udah coba kasih handphone buat ibu. Biar gampang komunikasi kemana-mana sama aku. Tapi ibu yang nolak. Alasannya gaptek. Dan kabar terakhir yang aku dapat, ibu pergi ke toko buah favorit kamu. Setelah itu gak ada kabar lagi. Ri. Ri. Ini obat semuanya punya ibu, Mas. Ya iyalah, gak punya siapa lagi. Kan ibu udah makin tua. Dan penyakit juga makin banyak kan. Jadi otomatis obatnya juga makin banyak dong, Ri. Kok tiba-tiba pintu ketutup sendiri, Mas? Angin mungkin. Kalau dilihat dari bungkusan obat ini, ibu berobat di rumah sakit Citra Medika Tama. Mas, siapa tahu ibu ada di sana, Mas. Aku mau ke sana. Saya udah bantuin ya. Benar, Bu. Kemarin memang ada pasien atas nama Ibu Siti Koliso yang berobat di sini. Iya, benar, Sus. Itu nama ibu saya. Mbak anaknya Bu Siti ya? Iya, benar, Sus. Saya Sekar, Mbak, perawat di sini. Bu Siti sering cerita soal Mbak Riri. Terus juga Bu Siti bilang kalau Mbak Riri mau pulang ke Indonesia. Iya, saya baru aja tadi pagi balik. Kemarin Bu Siti pingsan, Mbak, di toko. Terus dibawa ke rumah sakit ini. Bu Siti sering ngeluh darah rendah, Mbak. Dan dia bilang dia juga mau check up ke spesialis dalam. Tapi nunggu anaknya pulang dulu dari luar negeri. Tapi dari kemarin, ibu nggak pulang, Sus. Aku tahu Bu Siti nggak akan pulang lagi karena sudah meninggal. Tapi gimana cara sampaikan semua ini ke anaknya? Oh ya, Sus. Kalau ada info mengenai ibu saya, tolong kabarin saya ya, Sus. Ini nomor telepon saya. Ri. Ini Mas beliin kopi buat kamu. Oh ya, makasih ya, Mas. Oh ya, Sus. Kenalin ini suami saya. Ini orang yang udah ngejambret gelang mama. Ini satu orangnya tuh. Apa emang perampok itu? Tapi dari penampilannya sih beda. Yang ini kelihatan santun banget. Ini bukannya cewek yang udah gagalin aksi aku kemarin ya? Ngapain dia deket-deket sama Riri? Aduh, bisa bahaya nih. Oh iya, Sus. Kenalin, saya.
Maaf. Gak apa-apa. Permisi, saya ke toilet dulu ya. Oh iya sus, tunggu dulu. Nanti kalau ada info ibu saya, tolong kabarin saya ya. Iya mbak. Makasih sus. Kamu nggak bisa. Aku nggak tahu, nggak sengaja. Apa ini perawat itu ya? Aku akan balas dendam. Ini kesempatan buat aku. Kenapa hawanya jadi dingin kayak gini? Bu Siti, Bu, Riri sudah pulang. Dan sekarang dia nyariin Ibu. Apa mungkin meninggalnya Bu Siti ada hubungannya sama Mas Heru? Tapi aku juga keinget gimana Bu Siti sangat membela Mas Heru sebagai mantu teladan yang jagain dia sama anaknya jadi TKW. Kamu udah dengar kan apa kata dokter? Katanya aku udah sembuh 100%. Jadi kamu udah gak perlu khawatir lagi ya. Mbak, maaf, ini Mbak Bella ya, model dan selebgram itu ya? Iya bener. Mau minta foto ya? Boleh, boleh. Iya Mbak, ya Mbak, minta foto Mbak. Mbak Bella sama Mas polisinya balikan lagi ya? Iya. Satria sama Bella balikan. Jangan-jangan Satria dapat tekanan dari Bella. Permisi. Ya. Saya mau urus administrasi atas nama Bella Anastasia. Tunggu sebentar ya, Pak. Mas Satria. Mas, apa kedekatan kamu sama Bella itu ada hubungannya sama kebebasan saya yang tiba-tiba? Kalau itu benar, artinya kamu dapat tekanan dong dari Bella karena udah bebasin saya. Kamu nggak usah ngerasa besar kepala. Dan nggak usah ngerasa diperjuangin sama aku. Udah bener nih, lu seperti ini. Lu nggak mungkin deket-deket sama si Satria deh. Semakin lu ngedeketin dia, semakin lu nyakitin diri lu sendiri. Aku izin dulu ya, aku istirahat ya. Siapa tahu aku besok udah fresh. Sumpah beneran aku gak enak banget. Mas, ada yang ngedor-ngedor pintu. Biar aku aja yang buka pintunya ya. Ri. Gak usah, Ri. Kayaknya itu debt collector. Aku belum cerita sama kamu ya. Temen aku ngajuin pinjaman 100 juta pakai nama aku. Ya ampun mas, kok bisa sih kamu sebodoh itu? Ya udah, sekarang kamu bayar uangnya pakai uang yang aku kirim. Gak bisa gitu dong, gak segampang kayak gitu. Kenapa? Uangnya aku pakai habis untuk berobat ibu dong, Ri. Habis?
Nggak mungkin, Mas. Uang aku tuh ya, sampai ratusan juta loh, Mas. Nggak mungkin biaya pengobatan ibu tuh sampai semahal itu. Aku beli ruko, aku sewain tempat, aku bikin kontrakan bulanan. Kok Mas nggak pernah ngasih tahu aku sih? Ya udah, aku sekarang pengen tahu kontrakan sama rukonya di mana. Ya nanti aku kasih tahu ya. Rik, udah. Udah. Nggak usah cari keributan. Ini udah malam. Saya datang ke sini mau menagih hutang Heru yang sudah jatuh tempo. Ini kalung saya, kamu ambil aja. Sebagai cicilan. Nanti kekurangannya akan saya bayar. Oke, ini saya ambil sebagai DP. Tapi sisanya tolong segera dilunasi. Ri, ada yang mau aku omongin sama kamu. Apa, Mas? Tapi aku takut aja. Dengan apa yang aku omongin nanti, itu imbasnya ke hubungan kamu sama ibu jadi nggak enak. Emangnya masalah apa? Jadi ibu tuh lagi tergila-gila sama duda berondong, Ri. Aku udah ingetin, tapi ibu tuh nggak peduli. Kamu tahu ya, orang sekampung sini itu udah lihat kalau ibu tuh jalan berduaan sama dia. Dan kayaknya dengan kedatangan kamu, ibu tahu deh, kamu nggak akan setuju kan sama hubungan mereka. Ya sekarang ini, ibu jadi kawin lari. Aku nggak percaya. Semenjak ayah aku meninggal, ibu aku itu udah nggak mau nikah lagi, Mas. Ibu aku tuh cuma cintanya sama ayah doang. Ini tuh faktanya. Butuh apa lagi sih? Butuh saksi biar kamu percaya. Sarah. Cinta. Mbak Riri, ini ada apa ya? Saya mau nanya sama kamu, apa benar kamu pernah melihat ibu saya jalan sama Berondong? Mbak Riri, mungkin ini terdengar menyakitkan buat Mbak. Tapi saya memang pernah melihat ibu Mbak jalan sama Berondong. Makanya saya buru-buru kasih tahu Mas Heru. Ya udah kalau begitu, besok aku lapor polisi. Ri. Bu Siti? Riri serius beneran mau lapor polisi. Aku takut kalau mereka gali lebih dalam, pasti semuanya bakal kebongkar. Mereka nggak akan pernah nemuin apapun di sini. Jenazah mertuaku nggak akan pernah mereka temuin. Udah aman. Kenapa? Ada arwahnya Bu Siti di situ. God. Her, sumpah Her. Aku yakin banget itu tuh arwahnya Bu Siti. Udah kamu tenang ya. Kamu tenang. Nanti ketahuan semuanya.